Hola, selamat datang di dunia imajinasi Anda sendiri. Channel ini hanya membantu Anda untuk mengembangkannya. Jangan lupa subscribe channel Gina Series agar channel ini bisa berkembang sesuai imajinasi Anda. Cung yang jatuh cinta sama animenya dulu baru tertarik buat beli komik. Kebalik gak sih? Buat kalian yang sama kayak saya, cuma nonton animenya doang dan gak ngikutin komiknya, pasti kalian bertanya-tanya, worth it gak sih kalau udah nonton animenya tapi pengen ngoleksi komiknya? Jawabannya sangat amat worth it. Walaupun kita udah nonton animenya atau udah baca manga online-nya, kalau menurut saya punya komik fisiknya itu seperti punya kebanggaan tersendiri. Selain bisa dijadiin sebagai koleksi dan pajangan, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengapresiasi penulisnya. Selain itu, kita juga jadi punya gambaran chapter berikutnya kalau dijadiin animasi bakal sekeren apa. Di video aku sebelumnya, kita udah ngebahas komik Jujutsu Kaisen Zero dan yang pertama. Dan untuk video kali ini, kita akan membahas komik Jujutsu Kaisen 2. Di sini juga udah ada beberapa halaman yang udah saya tandain untuk kita bahas. Yuk langsung aja kita review komiknya. Kita mulai dari covernya. Don't judge book by its cover. Tapi gimana ya, buku ini tuh udah kelihatan bagus mulai dari covernya. Kalau di volume pertama yang jadi cover boynya itu Itadori. Nah, di volume 2 ini giliran Fushiguro-kun yang jadi remaja sampul. Di sini warna covernya dominan warna ungu. Mungkin ungu ini adalah warna khas yang mau ditonjolin dari Megumi. Mungkin di sini ada yang bertanya kenapa Megumi yang jadi cover di volume kali ini. Kayaknya nggak ada penjelasan khusus sih. Mungkin karena si Megumi ini adalah sahabat pertamanya Yuji. Tapi kalau dilihat dari komiknya, di volume ini Megumi mengambil peran yang cukup penting. Ada scene di mana Megumi ini bertarung sama Sukuna, dan entah karena alasan apa Sukuna yang segitu jahatnya dia punya ketertarikan sama Megumi. Di sini kayaknya Sukuna tahu kalau Megumi itu punya kekuatan yang terpendam. Next kita ke isi pembahasan manga ini. Ada berapa bab sih di volume kali ini? Nah, kalau di volume pertama itu ada 7 bab. Di volume kedua ini kita sedikit agak padat, ada 9 bab. Dan ini masih sambungan dari volume yang pertama. Nih kita bisa lihat ya, kalau misalkan digabungin totalnya jadi ada 16 bab. Beritanya masih satu kesatuan dan saling bersambung ya. Jadi emang gak bisa dibaca secara terpisah dan harus runtun. Di panel pertama volume ini kita langsung disajikan dengan pertempuran Sukuna melawan janin kutukan. Adegan ini bisa kalian lihat di versi anime episode 4 menit ke-16 lewat 20 detik. Sementara itu, kemunculan Todo dari SMA Jujutsu Kyoto menjadi panel terakhir dari volume kali ini. Scene ini bisa disaksikan di versi animenya di episode 8 menit ke-3 lewat 20 detik. Jadi, satu komik ini berkisar antara 3 sampai 4 episode jika dibuat di versi anime. Kita lanjut ke pembahasan bab apa saja yang ada di volume kali ini. Bab 8 masih merupakan lanjutan misi dari volume sebelumnya, yaitu keberadaan dunia janin kutukan part 3. Di bab selanjutnya juga pembahasannya masih sama, yaitu keberadaan duniawi janin kutukan part 4. Ini merupakan bagian terakhir dari misi janin kutukan. Selanjutnya ada bab 10, judulnya Setelah Hujan. Di bab ini tokoh antagonis utama mulai muncul. Geto Saguro dan reng-rengannya memulai rencana baru. Padahal di JJK Zero kan Geto udah dibunuh ya. Lanjut bab 11, sebuah mimpi. Di bab ini terlihat kekecewaan Gojo Sensei karena dia gak bisa ngejaga murid-muridnya dengan baik. Bab 12 berjudul Maju Tak Gentar. Nama babnya mengingatkan sebuah judul lagu. Next, bab 13, menonton film. Ini adalah bab paling santuy. Yuji disuruh nonton film sebanyak-banyaknya buat mengendalikan emosi. Bab 14, serangan mendadak. Dari sini, kutukan-kutukan tingkat khusus udah mulai memunculkan dirinya dan menjadi ancaman bagi para jujutsu. Bab 15, domain. Di bab ini Gojo Sensei GG parah. Di pertarungan ini kita bisa lihat betapa kuatnya Gojo Satoru. Bab terakhir, bab 16, simpati. Di bab ini juga muncul beberapa karakter baru, nanti kita akan jelasin di penjelasan karakter ya. Nah, itu adalah inti cerita dari volume kedua ini. Paling ada sedikit beberapa tambahan, Sanpo dan kisah pribadi penulis komik ini. Yang menarik dari manga volume kedua ini ada banyak karakter baru. Pengembangan ceritanya juga menjadi lebih kompleks dan tokoh antagonis yang semakin kuat, membuat jalan cerita komik ini menjadi lebih seru untuk dibaca. Yang ketiga, pembahasan tokoh dalam komik ini. Untuk pemainnya sebenarnya masih sama aja kayak yang kemarin, yaitu pemeran utamanya Yuji Itadori, Fushiguro Megumi, Nobara Kugisaki, dan Gojo Satoru Sensei. Untuk pembahasan karakter yang tadi udah ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa langsung aja lihat video yang ini, dan pembahasannya ada di menit ke-3 lewat 25 detik.
Next, kita punya Ijichi-san. Nah, karena kemarin penjelasannya kurang mendetail, sekarang di volume ini karakternya makin diperjelas loh. Kak Ijichi ini ternyata umurnya masih 26 tahun. Dia lebih muda 2 tahun dari Gojo Satoru. Perannya juga udah pernah muncul di prequel Jujutsu Kaisen. Di saat kondisi terdesak, dia berlaga seperti bisa bertarung. Padahal pada dasarnya asisten pengawas tidak bisa dan tidak boleh bertarung. Tugas utamanya adalah membantu para saman dengan menggunakan shikigami dan memasang pelindung atau tobari dengan teknik yang simpel. Dia juga bertugas memberikan arahan kepada murid baru yang belum terbiasa menjalankan misi. Pak Ijichi memiliki tingkat kemahiran yang baik dalam pekerjaan kantoran. Hal ini juga dapat dilihat dari kedisiplinannya dan kepatuhannya kepada atasan. Meskipun ia terlihat sangat patuh, sebenarnya ia sangat merasa bersalah karena harus mengirim anak-anak ke tempat berbahaya untuk menjalankan misi. Selanjutnya ada pemain baru, Shoko Eiri. Umurnya 28 tahun. Masih satu angkatan, bahkan satu kelas dengan Gojo dan Geto. Dia bisa melakukan penyembuhan dengan menggunakan teknik pembalikan. Kalau di Naruto mungkin semacam ninja medis, tapi kalau di Jujutsu Kaisen, teknik pembalikan ini sangat amat rumit. Hanya ada beberapa orang yang bisa melakukannya. Itu pun biasanya mereka hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, Shoko ini menjadi salah satu orang yang sangat berharga di dunia Jujutsu karena teknik pembalikan yang ia miliki juga bisa menyembuhkan orang lain. Setelah lulus sekolah, dia mendapatkan lisensi dokter dalam waktu 2 tahun dengan cara yang curang. Mungkin gelarnya ini hanya digunakan sebagai formalitas saja. Dia tidak suka makanan yang manis-manis, tapi sangat suka alkohol. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sahabatnya Gojo Satoru. Shoko sudah berhenti merokok sejak 5 tahun yang lalu. Tapi dia akan mulai merokok kembali saat pikirannya agak kacau. Nah, selain mereka, di volume kedua ini juga ada beberapa pemain baru yang bermunculan. Di antaranya yaitu para senpai murid tahun kedua SMA Jujutsu. Di sini ada Panda Senpai, Maki-san, dan Inumaki-kun. Mereka ini masih satu kelas dengan Yuta Okotsu. Mereka bertiga juga sudah pernah muncul dan berperan penting dalam prequel Jujutsu Kaisen Zero. Selain itu, di akhir cerita komik volume kedua ini, kita dikejutkan dengan kedatangan 2 murid dari SMA Jujutsu lain, yaitu Aoi Todo, murid tahun ketiga SMA Jujutsu Kyoto, dan Mai Jenin, murid tahun kedua SMA Jujutsu Kyoto. Mai ini ternyata merupakan kembaran dari Maki Jenin loh. Next, kita akan bahas villain dalam komik ini. Yang pertama dan yang terkuat, siapa lagi kalau bukan Ryomen Sukuna. Dia merupakan objek terkutuk tingkat tinggi dan memiliki julukan Sang Raja Kutukan. Dia memiliki 4 tangan dan banyak mulut yang bisa muncul di mana saja. Di domain miliknya sendiri, Sukuna sering terlihat menggunakan kimono. Fun fact, kimono yang dikenakan oleh Sukuna sebenarnya lebih menyerupai kimono untuk wanita. Mungkin Sukuna lebih leluasa menggunakan kimono ini untuk menggerakkan keempat tangan yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. Tapi ya, mau kimono apapun yang dia pakai, tidak mempengaruhi kegagahan dan karisma dari Sukuna itu sendiri. Selain Sukuna, di sini juga sudah muncul berbagai macam kutukan tingkat tinggi lainnya. Ada yang berasal dari gunung, hutan, dan lautan. Mereka ini bergabung dengan Geto dan membuat sebuah aliansi. Di Jujutsu Kaisen Zero, Geto kan sebenarnya udah mati ya. Sini dia muncul lagi tapi dengan wujud yang agak berbeda. Di dahinya ada semacam jahitan yang nggak tahu fungsinya apa. Di volume ini juga Mahito udah mulai muncul. Mereka semua bergabung dan merencanakan sesuatu yang jahat. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe.